an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah syahadatnya baru ataukah syahadatnya sudah beribu-ribu karena Islamnya sudah puluhan tahun? Maka pertanyaannya, kalau sudah syahadat, apa kewajiban utama paling utama bagi orang yang sudah bersyahadat? Apa kewajiban utamanya? Salat. Apa lagi? Baik, alhamdulillah jawabannya tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar seperti yang saya maksud, tapi mungkin ada benarnya. Kewajiban utama orang yang sudah bersyahadat itu adalah menyempurnakan keislamannya. Ini tolong dicatat baik-baik ya. Kewajiban utama orang kalau sudah bersyahadat berarti sebagai muslim, maka kewajiban utamanya adalah menyempurnakan kemuslimannya. Salat bagian kemusliman apa tidak? Iya. Nah, itu nanti urutan pertama dalam rangka menyempurnakan keislamannya. Untuk poin yang penting ini Allah tegaskan di dalam Al-Quran. Boleh dicek, boleh dikasih tanda, karena ayat ini seharusnya menggema di hati, di dada oleh orang yang sudah bersyahadat, apalagi syahadatnya sudah berkali-kali, beribu-ribu kali. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Itu ayat 208 surat Al-Baqarah. Ini ayat yang seharusnya menggema di hati, di dada orang-orang yang sudah bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti dia sah resmi sebagai muslim. Maka kewajibannya yang utama dan terpenting sebagai muslim adalah menyempurnakan keislamannya. Baru nanti sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Itu bagian dalam rangka menyempurnakan keislamannya. Kalau ini dipenuhi, maka akan menjadi MK, muslim kafah atau muslim sempurna. Nah, jangan, ini perlu dicatat juga, bagi seorang yang sudah bersyahadat, apalagi sudah ribuan kali syahadatnya, kira-kira ayat mana yang sebaiknya tidak terlalu digemakan dalam dirinya? La ikraha fiddin ya. Artinya apa? Tidak ada paksaan dalam agama. Kalau ini yang menggema di hati, di dada orang yang sudah bersyahadat, yang artinya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, maka resikonya kalau diajak ngaji dipaksa sedikit, apa katanya? La ikraha fiddin. Jadi ngaji apa enggak? Enggak. Enggak jadi ngaji ya. Diajak salat berjamaah, apalagi salat jamaah subuh. Man shalla subha kana ka qiyamil laili kullihi. Siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia dihitung seperti orang yang salat sepenuh malam. Itu kan luar biasa. Nah, tapi kalau rada dipaksa sedikit, atau jawabannya la ikraha fiddin, jadi nggak sholat subuh jamaah. Nah, kalau begitu terus, kira-kira jadinya apa? Jadi Mbak Saiful, Muslim minimalis. Muslim minimalis, jadi serba minim. Diajak ini bilang la ikraha fiddin, diajak begitu la ikraha fiddin, diajak giat memakmurkan masjid la ikraha fiddin.
dan seterusnya. Akhirnya semua tidak menjadi minim. Nah, akhirnya menjadi muslim minimalis. Maka ayat yang harus selalu menggema, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, ya. Wahai orang-orang beriman, masuklah Islam, jadilah muslim yang kafah, yang paripurna, yang sempurna. Nah, tolong supaya semangat menyempurnakan keislamannya muncul dan berkobar. Kalau ada seruan supaya menjadi muslim yang sempurna, jangan buru-buru dijawab seperti selama ini. Mana ada manusia sempurna? Ada begitu? Nah, jangan. Ya, jangan. Karena apa? Kalau manusia tidak bisa menjadi muslim sempurna, tidak mungkin Allah menyuruh. Karena apa? Allah Maha tahu sejauh mana kemampuan manusia. Kalau makanya Allah tidak akan menyuruh menjadi muslim sempurna sekiranya manusia tidak mampu. Sehingga persoalannya tidak mampu apa tidak mau? Tidak mau. Bukan tidak mau, tidak mau. Begitu. Makanya ayat ini kalau perlu ditulis gitu di rumahnya masing-masing. Yang paling sering dilihat, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam, jadilah muslim secara kafah. Nah, pesan berikutnya ayat itu adalah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkahnya setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu walaupun tidak tampak secara fisik, tetapi sesungguhnya musuh yang nyata. Nyata bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Nyata bagi siapa? Bagi orang yang tahu, punya ilmu bahwa memang yang namanya setan itu ada, dan itu memang Allah jadikan menjadi musuhnya manusia. Ya. Nah, tujuh strategi iblis menggagalkan ibadahnya manusia. 11 pintu masuk iblis dalam diri manusia, sudah kan? Sudah pernah saya sampaikan. Adapun catatannya hilang, itu wallahu a'lam, ya. Itu sudah ada. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan sering-sering menggemakan la ikraha fiddin, supaya semangat menyempurnakan keislamannya menjadi terus berkobar. Ya. Poin kedua, apa yang dimaksud muslim kafah? Nah, ini rumus, ya, rumus Al-Quran untuk kita. Yang dimaksud muslim kafah, siapakah yang bisa, cirinya apa menjadi muslim kafah? Muslim kafah itu muslim satu yang akidahnya kuat, kokoh, ya. Yang kedua, syariat ibadahnya sempurna, ya. Yang ketiga, akhlaknya mulia. Itu 3 kriteria, 3 syarat, 3 tanda muslim kafah. Akidahnya kuat, kokoh, sehingga melahirkan semangat ibadah syariatnya menjadi sempurna. Dan yang ketiga, akhlaknya mulia. Kenapa akhlaknya menjadi mulia? Karena dia sadar dengan imannya tidak ada perilaku manusia, baik kepada Allah maupun kepada selain Allah termasuk manusia, yang tidak akan ada balasannya. Semua ada catatannya, semua ada perhitungannya. Dalam kurungnya itu surat Ibrahim, ya, ayat 24-25. Ya. Kalau ini sudah harus dibaca ayatnya, karena berkaitan dengan nanti
berkaitan dengan al-haya syu'batum minal iman, malu itu bagian dari iman, seharusnya muncul karena iman, bukan muncul karena dorongan setan. Coba dibuka, kalau ibu mau dibuka surat Ibrahim ayat 24-25 ya. Iya. Alam taro di situ ya. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah. Ya, gitu ya. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan, permisalan kalimat yang baik. Kalimat baik di situ artinya apa? Kalimat thayyibah itu maksudnya apa? Halo, kalimat thayyibah? Kalimat tauhid bunyinya la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah itu menjadi apa? Begitu ya. Pertanyaannya kaitannya tadi syahadat tadi itu. Coba perhatikan baik-baik karena ternyata banyak yang tidak memperhatikan bahwa la ilaha illallah itu sesungguhnya adalah esensi dari syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu ya. Begitu. Kalimatan thayyibah, kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu kalau sudah masuk ke dalam diri manusia melalui syahadat itu, maka dia akan punya pengaruh ya, akan punya pengaruh bagi manusia yang sudah bersyahadat. Dengan catatan syahadatnya sudah masuk ke dalam hati, dia akan tumbuh seperti pohon yang baik. Pohon baik itu cirinya asluha sabitun, akarnya kuat menancap ke dalam bumi. Inilah yang dimaksud perumpamaan dari iman. Yang kedua, kalau akarnya bagus, kuat, maka tumbuh-tumbuhan tanaman itu akan subur, menjulang tinggi. Wa far'uha fis sama. Kalau sudah tumbuh subur, maka tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha, akan menghasilkan buah-buahan yang sangat banyak setiap saat. Itulah buah-buahan itu maksudnya contoh dari akhlakul karimah. Jadi catat betul, ingat-ingat betul bahwa ayat 24-25 surat Ibrahim itu adalah kriteria muslim kafah yang Allah serukan di dalam ayat 208 surat Al-Baqarah. Dari sini kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 77 cabang. Pernah dengar ini? Nah, a'laha yang paling tinggi apa? La ilaha illallah. Itu hadis Nabi, sabda Nabi. Hadis ini luar biasa. Hampir semua perawi periwayat hadis menulis hadis ini. Makanya dalam salah satu kitab itu disebutkan rawahul muhadditsun. Hadis itu sangat-sangat luar biasa, diriwayatkan oleh hampir semua perawi hadis. Nah, kalau Bapak Ibu sempat dan mau cek, di Bukhari pasti ada, di Muslim pasti ada, Imam Ahmad dan seterusnya pasti semua ada. Nah, maka buku kitab yang belakangan menulisnya rawahul muhadditsun. Hadis itu diriwayatkan oleh para perawi hadis. A'laha
la ilaha illallah. Kenapa ini menjadi level iman yang paling tinggi? Karena kalimat la ilaha illallah itu menjadi inti dari syahadat. Nah, begitu. Inti dari syahadat. Wa adnaha, yang paling rendah itu adalah iman yang mendorong seseorang mau menyingkirkan kotoran-kotoran yang ada di jalan. Nah, ujung dari hadis itu yang luar biasa. Ujung hadis itu yang luar biasa. Nabi secara khusus, wal haya'u syu'batun minal iman, begitu sabda beliau. Nabi secara khusus menyebut tadi, disebut awal, disebut akhir, lalu disebut yang secara khusus, wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu sebagian, salah satu cabang dari iman. Kira-kira Bapak Ibu sampai di sini bisa menyimpulkan? Bisa. Kalau begitu, malu itu seharusnya muncul dari rasa iman. Malu itu merupakan indikator orang yang beriman. Nah, begitu. Baik, sebelum bicara soal malu, indikator dan segala macamnya, rumus yang ketiga, muslim kafah tadi itu ya. Rumus yang pertama tadi, ikuti seruan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Jangan terlalu sering menggemakan ayat la ikraha fiddin. Nah, yang kedua, muslim kafah itu cirinya tiga: akidahnya kuat, syariah ibadahnya sempurna, dan akhlaknya mulia. Rumus yang ketiga, muslim kafah itu sikap hidupnya seperti apa? Muslim kafah itu tandanya sikap hidupnya, responsifnya luar biasa. Sami'na wa ata'na. Kalau mau dilihat, coba dilihat surat An-Nur itu. Surat An-Nur. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Kalau yang sudah ketemu boleh dibaca terjemahnya. Ayat 51, coba dicek. Barangkali saya salah sebut. Apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, hanya orang-orang mukmin yang berkata, kami mendengar, kami taat. Mereka itulah orang-orang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kalimat terakhir, kalimat Arabnya di situ berapa? Wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang beruntung. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Hanya orang-orang yang beriman saja apabila diajak, diseru, dipanggil, didorong oleh Allah dan Rasulnya untuk menerima hukum-hukum Allah dan Rasulnya, hanya orang beriman saja yang berani mengatakan sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya patuh, bila perlu ditambahi tanpa membantah. Itu ciri orang yang beriman. Tadi saya tanya ujung ayat wa ulaika humul muflihun. Bapak Ibu, kira-kira ujung ayat ini sama ujung ayat yang mana? Ayat 5 surat Al-Baqarah. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Paham ya? Itu sikap hidup orang yang beriman,
yang akan menjadi muslim kafah. Sami'na wa ata'na. Ayo ngaji, sami'na wa ata'na. Jangan dibilang ayo ngaji, la ikraha fiddin. Ayo makmurkan masjid, sami'na wa ata'na. Jangan dijawab la ikraha fiddin. Ayo taklim, jangan dijawab la ikraha fiddin, dan seterusnya. Oleh karena itu, ngaji-ngaji dan ngaji ini sebenarnya adalah dalam rangka kesana semua, ya. Ngaji dan ngaji supaya semakin bertambah ilmunya, maka supaya mengarah kepada muslim kafahnya itu punya bekal yang cukup. Bagaimana mampu mencapai muslim kafah kalau ilmunya tidak mencukupi? Maka taklim dan taklim itu luar biasa. Sampai penghargaan Rasulullah SAW, orang yang ngaji 1 jam saja itu nilainya lebih baik dibandingkan sholat sunnah 100 rakaat. Itu kan luar biasa, ya. Itu kan luar biasa. Karena apa? Karena justru ngaji-ngaji dan mendalami ilmu inilah kemudian yang bisa membimbing manusia, seorang muslim, untuk menjadi muslim kafah. Nah, maka orang ngaji itu ada beberapa tujuan. Masih ingat tujuan orang ngaji? Satu apa? Ngaji itu tujuannya apa? Ngaji itu apa? Saya rasanya sudah pernah menjelaskan, Pak. Saya boleh? Iya. Mungkin karena 2 tahun lalu jadi lupa, ya. Baik. Ngaji itu tujuannya satu, mempelajari ilmu. M yang pertama. Ngaji itu walaupun nggak paham, asal datang ngaji sudah dapat pahala kalau niatnya hanya sekedar pahala. Tapi walaupun dapat pahala, belum tentu ada mendapatkan hikmah. Kalau tidak paham, maka ngaji tujuannya di samping mempelajari juga memahami ilmu. Yang ketiga, sudah paham bagus, tapi gampang hilang kalau tidak mendalam. Oleh karena itu Nabi menyatakan, ya, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Tandanya orang itu dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah, maka dia diberikan semangat, diberikan waktu, diberikan kemauan untuk mendalami agama. Nah, itu yang ketiga, mempelajari, memahami, mendalami. Kalau sudah mendalam tidak gampang hilang. Nah, begitu. Yang keempat tentu saja mengamalkan, ya, ilmu diamalkan. Nah, ini nanti yang akan membimbing menjadi muslim kafah. Bagaimana mungkin bisa mengamalkan kalau ilmunya lupa? Yang ingat saja akan kalah dengan 5 huruf, namanya malas. Apalagi kalau lupa ilmunya, nggak akan bisa melakukan ibadah dengan baik. Maka yang keempat itu mengamalkan ilmunya. Yang kelima, ya, yang kelima apa? Mengevaluasi, ya, mengevaluasi. Kenapa ilmu perlu dievaluasi? Iya, sangat boleh jadi ada kekurangan sana sini. Karena agama Islam itu begitu luas, sampai digambarkan oleh Allah, ya. Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jitna bimithlihi madada. Ya. Ayat kedua terakhir dari surat Al-Kahfi itu. Jadi kalau seandainya seluruh air lautan itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, maka air itu akan habis, tapi kalimat-kalimat ilmu Allah, agama Islam belum habis. Walaupun didatangkan akan ada tinta sejumlah air lautan lagi, nggak akan habis. Ada nggak terbersih di jamaah? Ini ngaji ini sampai kapan sih sebenarnya? Ya gitu ya. Jadi jangan terbersit, ngaji ini sampai kapan? Karena sangat boleh jadi sepertinya sudah komplit, tapi yang namanya keterbatasan manusia bisa sana sini kekurangannya. Salah satu contoh wudhu. Ya, wudhu kan bapak ibu lakukan tiap hari.
kira-kira sudah sempurna apa belum? Ya, kira-kira nih, kira-kira saja. Kira-kira sudah sempurna, bukan rasanya sih sudah. Tapi kalau diperjelas saya jadi ragu begitu. Ya. Karena apa? Ibadah, contohnya wudu, itu ada beberapa ilmu yang harus masuk ke dalamnya. Pertama ada syarat, ada rukun, ada sunnah, ada makruh, ada batal, ada hikmah. Begitu. Apalagi kalau model wudunya diharapkan seperti model wudhu yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, wudhunya yang sudah sedemikian rupa, tidak hanya berorientasi membasuh bagian-bagian wudhu dengan rata, tetapi setiap membasuh mulai dari membuka keran sudah berdoa, sehingga ada 14 adab etika orang berwudhu. Bapak Ibu kalau mulai buka keran baca apa? Bismillah. Terus ini kalau dilihat oleh Imam Ghazali enggak, itu kurang. Gitu ya. Karena apa? Ada doanya. Ya. Ketika buka air ngocor, kalau sekiranya airnya tidak keluar, apa yang terjadi? Tidak jadi wudhu. Makanya ketika air keluar itu, kalau air keluar ternyata airnya itu tidak bersih, jadi nggak wudhu. Jadi, bersih dalam kurungnya suci. Karena berwudhu bersuci itu harus dengan air yang suci. Kalau airnya tidak suci, maka berwudhunya walaupun rata tidak menjadi suci. Maka ada doanya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ja'alil ma'a tahuran. Wahai Allah, jadikan air yang ngocor ini betul-betul air yang suci. Itu satu. Yang kedua, berikutnya cuci tangan. Apa doanya? Itu dia ya. Belum, nawaitunya belum. Belum. Jangan buru-buru nawaitu. Gitu. Ya. Tangannya dicuci dulu. Gitu. Ada enggak dalam Al-Qur'an ayat zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di dunia ini, baik di darat maupun di laut, termasuk di udara, itu adalah karena tangan-tangan jahat manusia. Sering dengar itu ya? Ya. Maka ketika wudhu itu ada doanya. Kalau membasuh mencuci tangan kanan, apa doanya? Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Wahai Allah, jadikan tangan karuniamu ini tangan yang membawa berkah. Ketika mencuci tangan kiri, wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Jangan sampai tangan ini tangan yang membawa sial dalam kehidupan. Begitu. Itu luar biasa itu. Ya. Coba kita cek, Bapak Ibu sudah pernah nyoba begitu wudunya? Ini sekedar contoh saja ya, sekedar contoh bahwa memang yang namanya ibadah dalam Islam luar biasa, ya, luar biasa. Sampai nanti ada yang masih kesulitan baca Quran, ada yang suka kalau baca Quran pikirannya bak tapi keluarnya nun, ya gitu ya. Mau pikirannya ya keluarnya tak karena bedanya titik duanya di atas dan di bawah. Ya. Itu doanya pada saat berkumur. Gitu. Saat berkumur ada doanya. Allahumma a'inni ala dzikrika. Nah, biasanya dilanjutkan
wa husni ibadati. Nah, khusus untuk berkumur itu lanjutannya tidak itu. Nah, gitu ya. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasratiz zikri laka. Wahai Allah, tolong lidah yang saya kumuri ini hendaknya Engkau berikan kemudahan untuk mengucapkan ayat-ayat sucimu. Nah, itu ada. Setiap berkumur seperti itu, dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi waktu membasuh wajah, Masya Allah. Apa doanya? Nah, di sini ketika membasuh wajah, ini yang nawaitu tadi. Jadi nawaitul wudu'a itu dibaca pada saat membasuh muka. Lalu setelah lillahi ta'ala disambung dengan doa, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika salihin. Wahai Allah, putihkan wajah ini. Siapa yang ingin punya wajah hitam? Nggak ada ya. Yang sudah kelihatan tidak putih, dipoles sedemikian rupa ya. Ingat ya, ketika membasuh wajah itu justru yang diharapkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu pernah ditanya, wahai Rasulullah, umatmu kecil-kecil di tengah manusia yang tidak terhitung jumlahnya di hadapan Allah, bagaimana engkau bisa mengenali umatmu lalu memberikan syafaat? Kita kan sering memohon syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kalau Rasul tidak kenal gimana kira-kira? Nggak akan dapat ya, harus dikenal. Makanya ada sahabat yang tanya, khawatir tidak dikenal Nabi, maka bertanya, bagaimana engkau bisa mengenali umatmu? Gampang. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Gampang, umatku itu nanti di hari kiamat akan tampak wajahnya cemerlang putih, bening, bersih karena bekas-bekas wudhu selama hidup di dunia. Makanya ketika membasuh muka ada doanya tadi, Allahumma bayyid wajhi binurika, ya Allah, putihkan wajah ini dengan cahayamu. Yauma tabyaddu wujuh awliyaika salihin, di hari nanti ketika wajah-wajah hambamu yang soleh putih cemerlang dengan cahaya. Nah, berikutnya ada lanjutannya, wala tubayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhul munafikin kufar wal munafikin. Jangan biarkan wajah ini nanti hitam pekat pada saatnya wajah-wajah orang kafir dan munafik hitam pekat yaumal hisab. Itu luar biasa itu. Sudah seperti itu. Nah, kalau meles wajah saja, kalau mau kondangan itu biasanya lebih lama ya. Tapi kalau wudhu, Masya Allah, saya jamin, saya yakin, kalau bapak ibu wudhunya itu dengan cara tadi, dari bagian ke bagian, saya yakin wudhunya akan lebih sempurna. Maka muslimnya dalam hal wudhu akan menjadi muslim yang wudhunya kafah. Nah, itu maksudnya. Itu semua penting yang namanya berkaitan dengan ilmu. Ya. Baik, itu sekedar contoh saja tentang wudhu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi kembali bahwa iman itu 77 cabang. Yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Wal haya'u syu'batun minal iman. Jadi malu itu hendaknya tumbuh dari iman. Sekarang saya tanya, kalau ibu-ibu, bapak-bapak diminta baca Quran di depan umum, kira-kira berebut mau apa berebut? Kira-kira begitu. Nah, ya, berebut mau, alhamdulillah ya. Bagi yang kira-kira tidak mau, alasannya apa kira-kira? Malu, takut salah, takut segala macam. Padahal latihan baca Quran itu jangankan benar, salah pun dapat pahala.
Tapi karena baik, karena disuruhnya malu takut disalah-salahin, malu belum lancar, jadi nggak baca Quran? Nggak jadi. Kalau nggak jadi baca Quran, yang seneng siapa? Pinter sudah. Jadi itu namanya malunya karena siapa? Karena manusia. Malu disalah-salahin sama Pak Ketua DKM, malu ditertawakan sama ibu-ibu. Ini malunya karena manusia. Baik, kalau ini tidak terlalu parah. Kemudian ditawari amplop suap. Ditawari amplop suap, nggak mau. Kenapa? Hah? Bener, takut Allah. Takut Allah atau takut penjara? Ya. Tapi kalau dijamin tidak diusut, tidak dipenjara, mau nggak terima? Ini yang membedakan antara malu takut karena Allah, karena iman, dengan malu dan takut karena manusia. Kalau manusia malu dan takutnya karena manusia, maka ketika dia merasa tidak dilihat oleh manusia, maka akan berani melakukan dosa. Itu rumusnya begitu. Sebaliknya, kalau malu dan takut kepada manusia, maka dia berani tidak melakukan kebaikan. Saya ulangi, kalau malu dan takutnya karena manusia, maka dia tidak jadi melakukan kebaikan. Maka sebaliknya, kalau malunya hanya karena Allah, malunya karena iman, maka dia tidak peduli dengan manusia mau mencela atau apa, yang penting saya melakukan kebaikan. Mestinya begitu. Peduli amat mau baca Quran disalah-salahin, saya mampunya begini kok. Nah, artinya apa? Berani berbuat salah, berani berbuat kebaikan walaupun dicela banyak orang. Itu rumusnya, ya. Malu karena Allah itu adalah berani berbuat kebaikan walaupun dicela banyak orang. Sebaliknya, tidak berani berbuat dosa walaupun didukung, dipuji semua orang. Ada enggak yang berani berbuat dosa karena di-backingi oleh? Ada enggak begitu kira-kira? Hah? Banyak, walaupun belum kita dapat bukti, kira-kira banyak lah gitu ya. Iya, Masya Allah. Itu bahayanya, malu. Makanya Rasulullah SAW, wal haya syu'batun minal iman. Malu itu harus tumbuh dan sekaligus menjadi tandanya orang beriman. Lihat ayatnya di surat Al-Maidah, ya, surat Al-Maidah. Itu untuk rumus yang pertama tadi, ya. Kalau orang malu karena Allah, dia berani berbuat baik walaupun dicela oleh banyak orang. Dia tetap berani pede membaca Al-Quran walaupun mungkin belum lancar. Jadi dia tidak peduli orang mau tertawa, mau nyalain, mau jadi bahan omongan, tidak peduli. Karena baca Al-Quran itu jangankan benar, salah pun masih dapat pahala. Dia berani berbuat baik walaupun dicela banyak orang. Ayat saya tersebut apa? Al-Maidah. Coba lihat ayat 54 kalau tidak salah. 54. Hai orang-orang beriman, siapapun di antaramu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatang suatu kaum yang Allah mencintai mereka. Ya. Terus? Dan mereka pun mencintainya. Bersikap lebih lembut terhadap orang-orang beriman, tetapi tegas terhadap orang-orang kafir. Iya. Berjihad di jalan Allah, tidak takut pada makian orang yang suka mencela. Stop. Berjihad di jalan Allah dan tidak takut celaan, cemoohan orang-orang yang suka
mencela. Itu kalau orientasinya sudah karena Allah, dia tidak peduli manusia berbuat apa, yang penting saya tetap melakukan kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau malunya karena manusia, dia akan berhenti. Malu baca Quran karena jadi omongan ibu-ibu, gitu. Jadi bahan tertawaan, nggak jadi baca Quran. Itu malu karena manusia. Akhirnya tadi itu, kalau merasa aman dari manusia dalam hal keburukan, dia berani berbuat dosa. Itu ayat 54 surat Al-Maidah. Sampai Allah tuh keras, wahai orang-orang beriman, siapa di antara, kalau saja di antara kalian murtad dari agama, Allah akan mendatangkan, mengganti kalian yang murtad itu dengan dengan orang-orang yang imannya kuat, yang menyintai Allah, dan Allah juga menyintai mereka. Nah, catat baik-baik ayat 54 ini. Itu ada kalimat menyintai Allah dan Allah menyintai mereka. Tadi sami'na wa ata'na, kepatuhan itu ada 3 level. Saya sudah pernah sampaikan ya. Sudah apa belum? Belum ingat ya? Baik, saya ulang. Kepatuhan itu ayat 51 surat An-Nur tadi itu, sami'na wa ata'na itu levelnya ada 3 level. Ya. Level yang paling rendah taat karena terpaksa. Nah, ini kita mungkin punya pengalaman, punya masing-masing ya. Taat karena terpaksa. Salah satu bentuk terpaksanya malu karena orang lain. Malu masa sih? Begitu dan seterusnya ya. Karena terpaksa. Tapi ini sudah lumayan lah. Sudah baik daripada tidak tersentuh sama sekali ya. Ini sudah lumayan. Yang kedua, level kedua di atasnya, taat karena transaksional. Taat karena transaksional. Kenapa kok tahajud? Iya, saya sedang butuh doa makbul. Ya, ini transaksi seolah-olah transaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah baik, tapi belum yang terbaik, belum ketaatan yang terbaik ya. Karena keluh kesah, doa dan segala macamnya itu sangat baik kalau disampaikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah baik. Nah, kepatuhan yang bernilai tinggi itu ketaatan karena cinta, taat karena mahabbah kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ayat itu yuhibbunahum wa yuhibbunahu. Jadi seorang muslim yang patuhnya karena kecintaannya kepada Allah itu sangat dicintai oleh Allah. Jadi bukan lagi soal transaksional ya, bukan lagi soal transaksional. Maka Bapak Ibu, saya kira sudah sering dapatkan ceramah atau mengikuti media. Ada seorang wanita yang ibadahnya luar biasa, Rabi'ah Al-Adawiyah, sampai sedemikian tumbuh mahabbahnya kepada Allah, dia tidak peduli seandainya ibadahku karena minta surga, jauhkan dari surga, sampai begitu. Nah, kita tidak berani itu ya, kita tidak berani, belum berani sampai ke sana ya. Kalau sekiranya ibadahku karena takut neraka, cemplungkan saya ke neraka. Itu karena sudah demikian tidak peduli untuk dirinya, karena semata-mata yang penting dia mengungkapkan mahabbah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Islam, utamanya dalam pelajaran tasawuf, mahabbah cinta kepada Allah, kepada Rasulullah itu energi ibadah nyaris tak terbatas, sangat luar biasa. Nah, gitu. Hambatannya apa? Hambatannya cinta yang satunya. Ada cinta kepada Allah, yang satu lagi apa? Cinta apa? Cinta dunia, cinta syahwat, cinta hawa nafsu.
Maka dalam Al-Quran juga ada zuyyina linnasi hubbus syahwah. Jadi dalam diri kita itu ada dua cinta. Boleh nggak cinta dunia? Ah, ini kok jawabannya ragu-ragu? Boleh. Ya. Boleh nggak cinta dunia? Boleh. Syaratnya apa? Ya, jangan salah. Cinta dunia itu boleh selama tidak melebihi kecintaannya kepada Allah. Ya. Karena apa? Orang beriman itu wajibnya lebih menyintai Allah. Lihat di surat Al-Baqarah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya. Surat Al-Baqarah kalau tidak salah ayat 165 itu. Coba dilihat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu dan seterusnya. Boleh dibaca, Bu? Di antara manusia ada yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Perhatiannya, jiwa raganya, kepentingannya diabdikan, diarahkan, diorientasikan kepada selain Allah. Terus? Mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Mereka menyintai selain Allah itu seperti. Nah, ini pertanyaannya nanti. Kalau cinta dunia boleh selama tidak melebihi kecintaannya kepada Allah. Tapi kalau sejajar, kalau sejajar ya pagi buruk, sore baik, atau dibalik. Nah, begitu terus akan perang, tidak ada ketenangan dalam dirinya kalau sejajar. Nah, begitu. Nah, lanjut, walladzina amanu. Adapun orang-orang beriman sangat besar cintanya. Sangat besar, artinya asyaddu di situ. Ya, itu kalau ada terjemahnya sangat besar, itu dalam kurungnya adalah lebih menyintai Allah. Lebih menyintai Allah. Resikonya apa? Ini nanti hambatannya tidak mungkin menjadi muslim kafah kalau kecintaannya kepada selain Allah itu lebih besar. Jangankan lebih besar, sejajar saja tidak diperbolehkan. Kecintaan kepada Allah harus lebih. Catat baik-baik ayat 165 surat Al-Baqarah itu harus dilengkapi ayat 24 surat At-Taubah. Finalnya ada di sana, ya. Surat At-Taubah ayat 24. Ayat 24. Kalau orang menyintainya kepada selain Allah sama atau bahkan lebih besar, maka resikonya dia akan masuk kelompok al-fasikun, orang-orang yang fasik. Apa artinya? Orang yang bergelimang dosa. Karena dorongan-dorongan tadi itu, syahwat, hawa nafsu, dan lain-lain. Ayat 24 boleh dibaca? Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah. Itu lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalan Allah. Lanjut. Dan daripada berjihad di jalannya, tunggulah sampai Allah memberi keputusan. Tunggulah sampai Allah memberikan keputusan. Itu artinya Allah mengancam. Kalau sampai bapakmu, istrimu, anakmu, rumahmu, perdaganganmu, kudamu, dan lain-lain, kendaraanmu lebih kalian cintai daripada Allah, Rasul, dan jihad di jalannya, tunggu sampai Allah memberikan keputusan. Ujung ayat ini yang bahaya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Orang-orang fasik. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Artinya apa? Orang yang tidak meletakkan kecintaannya kepada Allah lebih tinggi,
dibandingkan yang lain, itu kemungkinan besar menjadi orang fasik. Nah, oleh karena itu kewajiban orang yang sudah syahadat, karena syahadat itu intinya la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah itulah yang harus sampai masuk ke dalam hati, supaya nanti mampu menjadikan orang yang la ilaha illallah sudah dalam hati menjadi pengendali hidupnya yang luar biasa. Sampai nanti rasa malu akan muncul. La ilaha illallah, masa malu di hadapan manusia sementara Allah lebih maha tahu. Paham sampai sini? Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat. Malu karena Allah, bukan malu karena manusia. Malu karena Allah akan melahirkan tandanya berani berbuat baik walaupun dicemooh banyak orang, dan tidak berani berbuat dosa walaupun didukung dan dipuji semua orang. Nah, berbuat baiknya karena apa? Terakhir, kita kalau berbuat baik karena apa? Ya, karena Allah sudah memberikan lebih banyak kebaikan kepada kita. Terakhir ayat yang perlu dilihat, ini surat Al-Qasas, tapi biasanya ayat yang kita sebut ini seringnya dijelaskan oleh para khatib, para mubalik, para jengan, para kiai, para ustadz, itu tentang keseimbangan hidup biasanya. Tapi di situ ada kalimat yang sangat penting yang biasanya tidak sempat dijelaskan. Ayat 77 ayat 77 surat Al-Qasas. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, ayat 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Itu biasanya di situ terjemahannya ada yang kurang tepat. Kita coba lihat terjemahannya. Carilah pahala akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Sudah, ini sudah dijelaskan ya. Terus berbuat baiklah kepada orang lain. Nah, stop. Nah, itu kasih catatan. Di dalam teks ayatnya itu tidak ada kata yang diterjemahkan orang lain. Wa ahsin, coba cocokkan Ibu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Jadi di situ tidak ada kalimat kepada orang lain. Ini perlu dikasih catatan karena apa? Berbuat baik yang bernilai ibadah itu bukan hanya kepada orang. Nah, paham ya? Bukan hanya kepada orang, kepada alam, kepada hewan, kepada yang lain-lain, sampai kepada hak milik kita sendiri itu disuruh berbuat baik. Mobil Bapak beli sendiri ya, kemudian tiba-tiba Bapak rusak, boleh enggak? Boleh enggak? Mobil beli sendiri kemudian Ibu rusak, boleh? Boleh? Boleh enggak? Ayo. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Itu merusak rizki karunia Allah. Jangan dikira itu milik saya sendiri. Nggak bisa. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Nah, sekarang pada badan kita, boleh kita menyakiti badan kita? Nggak boleh. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Tahu aja Ibu ada yang bertato. Jadi itu wa ahsin. Maka terjemahan yang benar di ayat 77 itu berbuat baiklah. Tidak ada catatan kepada orang lain. Ya. Berbuat baiklah. Sampai di situ karena Allah sudah memberikan banyak kebaikan. Ini kaitannya rasa malu tadi, ya. Kaitannya rasa malu tadi. Kenapa harus malu berbuat baik di hadapan manusia? Saya urusannya kepada Allah.
Toh mereka tidak menghidupi saya, dia tidak ngurus hidup saya, kenapa saya harus malu sama dia? Malu kepada sang pemberi kehidupan. Maka tetap berbuat baik, berani berbuat baik, walaupun mungkin dicela oleh banyak orang. Tidak berani berbuat dosa meskipun didukung dan dipuji oleh semua orang. Itulah malu karena iman, bukan malu karena setan. Karena kalau malu hanya di hadapan manusia, sehingga tidak malu ketika sendiri melakukan dosa, itu kira dorongan apa kira-kira? Setan. Maka al-haya'u minal iman, malu itu harus tumbuh dan menjadi tanda iman. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Lanjut terjemahnya. Jangan berbuat kerusakan. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, ini artinya apa? Berbuat baik itu tidak hanya kepada manusia, tapi kepada semua. Maka tadi saya tanya, punya mobil dibeli sendiri, boleh nggak dirusak sendiri? Nggak boleh. Karena ayat itu wala tabghil fasada fil ard, jangan menimbulkan berbuat kerusakan di muka bumi. Ujung ayatnya, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan, termasuk misalnya merusak apa-apa yang ada pada diri dan menjadi milik sendiri. Itu malu karena Allah. Saya kira itu saja ngaji pagi ini. Cukup ya? Baik. Saya kira itu ngaji kita, mudah-mudahan menjadikan tambahan ilmu dan wawasan kita dalam rangka ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.